mesin 1 itu menggunakan si pahat rotasi, mesin 2 itu menggunakan meja saat translasi ya. Di sini ada keduanya di sini sampai terbentuk benda kerja ya untuk membentuk si bidang datar tadi. Di mana proses pengurangan mata benda kerja ini terjadi karena adanya kontak ya, alat potong, kontak alat potong, ada gerak relatif tadi ya, gerak potong ya, dilakukan oleh pahat saat rotasi ya, yang berputar pada spindle. Spindle itu dia meneruskan dari motor listrik ke spindle ke arbor. Arbor itu dudukan pahat. Nanti lebih jelasnya digambar ya, biar jelasnya. Buat spindle itu yang belah mananya gitu. Terus dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin ya. Jadi dalam kita buat suatu bidang datar ya, pengepresan bidang datar, itu adanya kontak ya, kontak antara benda kerja sama pahat ya. Ini saya ringkas ya. Ada kontak benda kerja sama pahat, di situ ada pembentukan di situ. Terus si pahatnya itu dia berputar karena ada spindle dari meneruskan dari motor listrik karena ada gerak putar gerak potong di situ dengan benda kerja yang tercekam. Jadi ketika pembentukan tuh ya, ketika pembentukan tuh dia benda kerjanya tuh dicekam agar dia tidak bergerak ketika diproses ya. Ketika di proses pembentukan ini dia tidak bergerak, makanya dicekam ya. Cekam itu jepit ya, namanya cekam ya, cekam atau cak itu bahasa ininya lah ya, bahasa lainnya cekam itu kayak gitu. Jelas sampai sini? Ingat ya, mill itu pahatnya, milling itu prosesnya, berarti proses milling ya, proses fresh ya, kayak gitu. Jelas? Ada yang tanya nggak? Jelas Bang. Good. Kalau jelas, nah ini adalah elemen dasar mesin fresh. Elemen dasar ya. Elemen dasar tuh elemen di mana elemen itu utama ya, elemen utama mesin fresh. Ketika elemen salah satu tidak ada, maka mesin itu tidak bisa digunain, tidak bisa melakukan pembentukan, tidak bisa dioperasikan. Dinamakan elemen dasar ya, komponen utama lah ibaratnya kayak gitu. Yang pertama tiang ya, ini komponennya. Tiang itu fungsinya untuk apa? Untuk menyangga ya, menyangga komponen-komponen mesin fresh ya. Tiang tuh ini nih, tiang nih, kelihatan ini tes. Nah ini yang saya lihat ini ada tiang ya, fungsinya untuk menyangga komponen-komponen mesin fresh itu tiang. Terus lengan tuh yang ini nih, lengan tuh yang ini kelihatan yang ini nih, ini tuh paling atas nih, itu tuh kayak gini, paling atas dia itu lengan ya. Lengan itu fungsi buat apa? Lengan itu fungsi untuk dudukan si arbor ya, dudukan arbor dia itu lengan ya itu. Nah ini spindle tuh yang ini nih, nah ini nih, sorry yang di sini nih, yang di sini tuh spindlenya ya, yang gambar ini nih spindle nih. Bentar saya coret-coret tadi nih. Nih, yang sebut merah tuh. Itu yang spindle ya. Fungsinya buat apa? Untuk meneruskan gerakan dari motor listrik ke spindle, ke arbor. Spindle ke arbor ya. Untuk memutarkan si pahatnya. Itulah spindle ya. Ini kalau di yang satu, yang dua, ini di yang satu itu di universal, yang dua itu di vertikal ya. Vertikal tuh yang ini nih, spindle di sini nih. Nah, spindle ya. Itu paling atas tuh ya. Di sini nih. Ya. Terus spindle-nya. Jelas? Jelas? Oh, Bang mau nanya Bang. Oke. Kalau arbornya itu di mana Bang? Arbor tuh yang ini nih. Nih, yang kayak poros nih. Ini arbor. Ya. Arbor tuh dia saling berkaitan sama spindle pokoknya. Ya. Ini arbornya tuh yang kayak poros nih. Nih. Yang saya ini nih. Ini arbornya nih. Ya. Dia adalah dudukan pahat. Kalau di vertikal tuh yang ini nih. Ini. Nah, ini dudukan pahatnya. Nah, di sini tuh dia
Spindle-nya tuh dari sini nih, di sini nih. Tutupan sama si lengannya, ya. Sini nih. Jelas? Jelas bang. Jelas? Makasih bang. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, yang keempat itu adalah lutut. Lutut itu fungsi buat apa? Lutut itu berfungsi untuk menyangga meja, ya. Lutut di sini nih. Nih, oke. Lututnya nggak ada. Bentar. Lutut tuh yang ini nih. Ini lutut untuk menyangga meja. Ini meja, ya. Lutut itu menyangga meja. Agar apa? Meja itu bisa translasi dia ke lutut. Jelas? Kalau di mesin universal itu lututnya tuh di bawah nih, gak kelihatan nih, di bawah dia lututnya. Yang di sini nih. Di bawah meja. Itu tuh. Jelas? Pokoknya itu dia berfungsi untuk menyangga meja ya. Misal ini meja ya. Meja mesin. Nah, lututnya tuh di sini nih. Dia menyangga ya. Menyangga di sini, ragumnya di sini. Ya. Jadi menyangga si mejanya. Menyangga mejanya ketika akan melakukan proses gerak makan, transaksi ya. Dia menyangga. Jelas? Jelas? Jelas Jelas bang. bang. Oke. Ya, nah, di sini tuh arbor nih. Ini arbor yang saya bilang tuh. Ini sampai sini tuh arbor. Ini pahatnya. Maka bisa disimpulkan arbor itu adalah dudukan pahat. Ya, kayak gitu. Jelas? Jelas jelas. Jelas. Lanjut. Bentar. Oke. Di sini adalah yang saya omongin tadi ya, prinsip kerja sama prinsip kerja proses ya. Di sini ada input, proses sama output ya. Inputnya tadi ya. Inputnya tadi adalah dari motor listrik 1 itu menggerakkan si spindle. Spindle menggunakan arbor, arbor menggunakan si pahat secara rotasi. Jadi gerak potong ya. Itu untuk motor listrik 1. Nah, untuk motor listrik 2 dia menggerakkan meja secara translasi untuk menghasilkan gerak makan ya. Itu motor listrik 2. Jelas? Inputnya jelas? Bingung Jelas. nggak? Jelas ya? Oke, proses ya. Proses tuh ya tadi gerak potong dilakukan oleh pahat secara rotasi, gerak makan dilakukan oleh benda kerja secara translasi. Itu prosesnya, proses pembuatannya ya. Maka tadi saya ngomong nasi goreng tadi kan. Kalau ini kan dari awalnya kan, dari sampai kenapa dia berputar si pahatnya, kenapa dia transaksi si benda kerjanya. Itu dari inputnya. Ada gerakan motoristik itu. Kalau misalnya tidak ada motoristik, dia nggak bisa berputar, dia tidak bisa bertransaksi. Kayak gitu ya. Lebih jelasnya kayak gitu. Jadi dari awal sampai dia terbentuk. Itu kalau proses kerja mesin ya. Prinsip kerja mesin ya. Nah, kalau kalau misal outputnya ya ini. Nih. Sorry. Bentar. Nih. Ini barang jadi ya. Barang jadinya ini adalah gramnya. 1, 2 ya. 1 itu barang jadi yang udah terbentuk. Yang kedua itu adalah gram. Ya. Masih ingat bedanya scrap and waste? Masih ingat? Halo? Gimana bang? Gimana? Saya ulang bang tadi. Oke. Ini kan nomor 1 benda jadinya ya, udah terbentuk nih sesuai yang kita inginkan. Dan nomor 2 itu gram ya, hasil pemakanan. Itu kan udah jelas kan bentuk yang kita inginkan nomor 1 itu kan udah terbentuk tuh ya. Udah terbentuk. Nah, nomor 2 tuh dia gram ya. Nah, saya sangkut pautin nih sama sudut pandang teknologi. Masih ingat nggak sudut pandang teknologi? Fungsinya buat apa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Halo? Halo, halo? Halo, halo, halo? Bang ada bang. Lupa ingat bang.
Oke. Aduh. PRM1 sama siapa? Praktikum PRM01 sama asistennya siapa? Gak apa-apa, Bang, ngaku. Bang Insan kalau nggak salah bang. Bang Saha? Bang Bang Imam. siapa? Bang Imam. Bang Insan. Oke. Bang Imam. Mana ada Bang Insan? Jadi yang Bang Insan atau Bang Imam jadinya? Yang benar. Itu yang 18 bang. Bang Imam. Si Imam. Iya, si Oh Imam. iya Bang Imam. Bang. Oke. Aduh, gimana nih? Ya udah kalian paling lupa ya. Nanti baca-baca lagi ya. Jangan sampai lupa tuh. VM1 tuh. Jangan sampai lupa itu dasarnya. Ingat dasarnya itu. Ingat dasarnya itu. Ingat dasarnya itu. Kalau misal kamu lupa PM1, kamu lupain tuh dasar-dasarnya. Kamu kalau misal mau bentuk atau mau membuat suatu benda ya, kamu nggak tahu dasarnya dong gitu. Nggak tahu awalnya dong mau ngapain dulu. Kan yang ngejelasin awal dari pengerjaan suatu bentuk tuh kan dari perencanaan proses. Makanya di PM1 gitu, jangan sampai lupa ya. Ya saya ulangi lagi lah ya. Sudut pandang teknologi itu untuk menambah nilai fungsional. Nilai fungsional ya. Di situ kan ada statik material tuh. Statik material, kemanfaatan proses kan. Manufacturing proses dia di proses kan di situ, menunjang dari machinery, tools, power, labor kan. 4 itu dia menunjang proses itu sampai terbentuk kan. Dan setelah manufacturing proses itu ada dua apa? Dua anak panah ke kanan sampai ke bawah. Ke kanan tuh udah jadi proses part atau bentuk yang udah jadi ya. Yang kedua tuh adalah limbah, scrap and waste. Nah, sangkut pautin sama gram ini aku teh. Aku mau nyangkut sama gram tuh itu, scrap and waste. Ada yang tahu nggak bedanya scrap and waste? Lupa lagi. Mau coba jawab bang. Oke, nama NRP. Nama Yosa Putra, NRP 12 2018 097. Jadi kalau scrap itu buat hasil buangan yang masih bisa diproduksi. Kalau waste itu tidak bisa diproduksi lagi bang. Serius? Serius saya kasih tahu siapa itu? Serius. Ya bang, setahu saya begitu bang. Tapi udah dijelasin kan sama si Imam waktu praktikum PM1? Sudah bang. Itu sama-sama limbah ya. Scrap and waste sama-sama limbah. Semua bisa digunain, semua bisa digunain. Cuma bedanya apa? Dimensi. Ya. Dimensi. Kalau scrap tuh ya, scrap itu tuh dia dimensinya besar ya. Contohnya apa? Kamu motong plat ya dengan dimensi segini yang kamu butuhkan ya. Misal kamu mau punya plat 20 cm ya, 20 cm. Kamu gunain 15 ya, 15 cm. 5 cm-nya itu kamu pasti gak kepake kan itu jadi limbah itu. Masuknya limbah. Maksudnya itu scrap. Gitu tuh. Scrap tuh kayak gitu. Nah, itu kalau proses pemotongan pakai gerinda atau gergaji ya. Itu scrap. Kalau waste itu apa? Waste itu juga limbah sama, cuma dimensinya itu kecil. Kayak gram. Dimensinya kecil gram ya. Dimensinya kecil gram. Ya. Dia bisa digunain dengan catatan dia diproses lagi. Ya. Yang proses bukan anak produksi. Ingat, anak metalurgi. Metalurgi fisik. Ya. Karena dia diproses apa? Prosesnya apa? Peleburan. Ya. Si gramnya itu nanti ketika udah terkumpul banyak nih dileburkan lalu dijadikan besi cor ya. Besi cor atau baja cor lah ya. Kayak gitu. Jelas nggak? Jelas? Bang. Jadi bisa bedain ya scrap and waste ya.
Bisa bedain ya. Bisa bang. Oke, lanjut. Untuk prinsip kerja mesin udah jelas ya. Sebelum lanjut apa ditanyain nggak prinsip kerja mesin? Mau nanya dikit boleh bang? Banyak nggak apa-apa. Ini apa? Nanya apa? Raihan 12/11/007. Hmm. Kalau lihat dari gambarnya berarti itu si pahatnya mah diem nih bang posisinya. Yang gerak si mejanya doang gitu. Ini kalau di gambar ya diem dia. Dia nggak berputar, ini posisinya diem dia. Posisinya diem dia. Berarti yang geraknya si mejanya doang itu bang, si pahatnya mah diem di tempat. Ini di foto ya. Ini di foto ya, jangan. Ya ini di foto. Nanti nonton videonya ya, nanti di learning ada tuh ya. Kalian download, nanti saya kasih tugas ya. Soalnya kalau saya nyetel di sini pun sinyalnya takutnya nggak kuat, jadi nggak kedenger gitu, kayak kaset rusak gitu kening. Yang pending gitu kening. Nah, saya udah nyoba soalnya. Nanti kalian tonton sendiri ya di e-learning. Nanti Ya, saya siap kasih bang. tugas ya. Kalau di Bang, gambarnya pasti diem. Gimana? mau nanya bang, Bentar ya. Ini di gambar tuh diem dia. Cuma kalau aslinya tuh dia berputar sifatnya. Kan kalau proses kan gerak foto sama gerak makan. Dia berputar. Ya, kayak Bukan gitu. bang, maksudnya si pahatnya tuh Gimana? Hah? muter tapi di tempat gitu. Kalau Bang, tapi ketika misal proses pembentukannya gitu maksud kamu. ya bang, Tergantung prosesnya apa dulu. Kalau facing dia bergerak transaksi si mejanya. Transaksi untuk menggunakan si benda kerjanya. kan Kalau si dari gimana? mejanya kan gerak ya bang, transaksi. Hmm. Nah, si pahatnya tuh, kalau misalkan dari contoh gambar ini kan ini berarti vertikal ya. Apanya teh? Yang vertikal apanya? Si mesinnya mesin freeze vertikal ya. Iya, yang vertikal benar. Berarti si geraknya tuh cuma atas bawah doang bang. Kenapa dibilang vertikal tuh ya? Itu tuh pengerjaannya ya. Pahat sama benda kerja itu adalah tegak lurus, ya, nggak sejajar, tegak lurus sama permukaannya, si sumbunya. Dibilang vertikal, ya, kayak gitu. Jadi matoknya kalau vertikal ya dari pahat sama sumbu benda kerjanya itu dia tegak lurus, ya. Nanti ada penjelasannya tuh di prosesnya, ada kok, ya. Tapi gimana tuh pergerakannya? Dia tidak selalu vertikal, dia ya selalu vertikal ya. Tapi mejanya itu dia bisa ada 3 sumbu ya. Ada 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Y. Dia bisa bergerak 3 sumbu itu. Ya, sifatnya. Sama si benda kerjanya. Sorry, si benda kerjanya aja. Pahatnya nggak ikut. Ya, si benda kerjanya. Kalau pahatnya itu dia cuma berputar aja ya. Kayak gitu. Jelas? Jelas, makasih bang. Oke. Tadi mau nanya apa tadi? mau nanya bang, nama Oke. Fahmi Muhammad Nur, NRP 12/2019/070. Kalau si Mhm. pergerakannya itu bisa secara otomatis nggak bang? Pergerakan apa tuh? Si apa Mejanya? sih? Iya, Me- ya itu Bisa, mejanya. bisa, Oh, bisa. bisa. Ada aturannya di bisa. Bisa kok. Jadi kita nentunya gini, misal nih kita facing ya. Facing itu adalah rata permukaan ya. Proses rata permukaan si suatu benda ya. Facing namanya. Misal kita mau pengerjaan facing ya. Sedangkan kita pengen permukaan halus ya. Kalau permukaan halus kan si putarannya itu kencang ya. Si gerak makannya ya, si mejanya itu transaksinya itu dia pelan ya, nggak terlalu kencang. Itu namanya permukaan halus ya. Bisa kebayang nggak? Kebayang nggak sampai sini? Bayang bang. Makanya dibutuhkan gerak secara otomatis meja untuk mengantarkan benda kerja ke pahat. Terus dilakukan otomatis di situ ya. Secara otomatis transaksi di situ ya. Dia cuma bisa ya. Dia itu cuma bisa gerak sumbu X aja ya. Dia sumbu
Z ya, sumbu Z-nya itu dia nggak, sumbu Y-nya itu nggak bisa. Sumbu Y-nya itu nggak bisa ya. Sumbu Y itu nggak bisa. Secara melintang itu dia nggak bisa ya. Secara melintang sama secara Z juga nggak bisa. Dua sumbu itu nggak bisa secara otomatis. Bisanya cuma melintang ya. Ya, kayak gitu. Jelas? Kalau vertikal gitu ya. Kalau universal bisa ya. Halo? Jelas? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Bentar, itu tergantung sih. Sorry, Rara, tergantung sih. Tergantung si jenis mesin fresh-nya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi yang di lab tuh bisa kok. Oh, aku masih ingat, sorry. Bisa. Bisa itu. Dia bisa melintang, bisa juga ke atas, bisa ke bawah juga. Bisa kok, bisa. Nah, aku masih ingat. Bisa, ya. Jelas ya? Tergantung serinya. Seri mesin fresh-nya. Aku ngomong nggak bisa, nanti serinya beda gitu. Nanti kalian bingung gitu kan. Bisa kok. Ya, tergantung seri si mesin fresh-nya ya. Gitu. Jelas ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Bang, itu Muhammad Angga katanya wifi-nya gangguan, Bang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya, paling nanti dia kalau nanya tentang mesin fresh, tanya ke kalian aja ya. Saya udah ngejelasin gitu ya. Misal dia bingung perbedaan fresh, praktikum mesin fresh ya. Jadi kalau bisa usahakan masuk ya. Kalau misal benar-benar pahit-pahitnya nggak masuk ya, nggak bisa masuk, nanti saya kasih amanah ke kalian ya, anggota kelompoknya untuk ngejelasin ke mereka gitu ya. Jelas? Jelas, Bang. Oke. Untuk prinsip kerja mesin, ada yang tanyain nggak? Cukup? Cukup, Bang. Cukup ya? Cukup? Cukup. Cukup, Terus, Bang. Bang. Oke. Prinsip kerja proses ya. Ini mah ya, yang bedakan prinsip kerja mesin kerja proses itu mesin tadi yang saya udah jelasin kan. Dari awal kenapa dia berputar si spindle sama si arbor sama pahatnya, kenapa dia bisa berputar rotasi, dan kenapa si mejanya dia bergerak secara transaksi secara otomatis dari motor listrik ya, itu inputnya ya dari prinsip kerja mesinnya. Nah, aku prinsip kerja prosesnya, dia cuma prosesnya aja, ingat bedanya cuma itu ya, menjelaskan tentang itu gitu. Kalau prinsip kerja mesin dia dari awal sampai udah jadi ya. Kalau prinsip kerja proses, dia cuma prosesnya aja. Dia nggak ngejelasin dari awal dia bergerak sifat sama benda kerjanya sampai benda jadi, enggak. Cuma prosesnya aja. Proses sampai si benda kerja itu terbentuk. Ya. Bisa bedain kan? Udah bisa bedain? Bisa? Bang. Oke. Lanjut ya. Ini udah saya ulang ya, gerak potong tadi ya. Secara rotasi oleh pahat ya. Gerak makan transaksi oleh benda kerja ya. Gitu. Nah, di sini adalah ada gerak-gerakan pada mesin fresh atau proses milling ya. Itu adalah gerak utama ya. Spindle yang saya tadi katakan tadi ya, yang saya udah jelasin. Dia adalah gerak utama ya dari putaran alat potong ya. Dari spindle itu dia yang meneruskan dari motor listrik dari spindle ya. Motor listrik ke spindle teruskan gerakan lagi ke arbor ke pahat ya. Begitu. Nah, itu satuannya adalah radian per menit ya. Setiap putarannya itu radian per menit ya. Oke, yang kedua itu adalah gerakan pemakanan atau feeding ya. Gerakan pemakanan feeding adalah di mana dia itu melakukan proses pemotongan ya. Satu adalah milimeter per menit ya. Milimeter per menit, simbolnya itu F ya. Adalah gerakan pemakanan feeding ya. Jelas di sini. Jadi pemakanan itu adalah ya, kenapa dibilang gerak pemotongan tuh ya ketika dia motong, ketika dia makan. Ya, maksudnya kayak gitu ya. Jelas? Jelas? Jelas, Bang. Oke, gerakan setting. Ada yang tahu nggak gerakan setting apa? Ada yang dari SMK dari sini? Ada yang dari SMK nggak? Gimana, Bang? Ada yang dari SMK nggak? Yang udah pernah ngoperasin mesin press deh. Ada yang tahu gerakan setting nggak? Halo?
Mau coba jawab Bang? Saya nanya. Oke, siap. Iya, iya, iya. Gimana, gimana? Jadi SMK. Ya, 12 Jadi 12 SMK. 7. Oke. Gerakan setting itu kan gerakan mendekatkan benda kerja ke alat potong. Jadi Hmm. di prosesnya itu kita tuh kayak mendekatkan benda kerja ke alat potong. Jadi kayak kalau di bubut mah kayak apa, posisi aman pahat ini kan Bang, kayak gitu kan Bang? Iya, benar. Cuma nggak cuma di bubut aja. Iya, contohnya itu ya. Iya. Jadi kenapa di settingnya, gerakan settingnya ada setting 0. Ya. Dimana kenapa di setting 0 tuh kita agar tahu ya posisi gerakan aman pahat sebelum pemakanan. Kita tahu kalau di vertikal ya, kalau di vertikal tuh pakai nanti ada ada nomornya di situ nanti ya, ada layar yang itu menunjukkan nomor ya, di situ ada layar, di situ ada sumbu tiga sumbu ya, X Y Z ya, nanti di video ada ya, di video nanti kalian nonton ya, lebih jelasnya di video ya, itu harus di video soalnya ya, itu nanti kalian ya nentuin jarak aman ya, jarak aman pemakanan si pahat ya, sebelum dia makan jaraknya sampai mana gitu, di mana gitu posisinya gitu ya, cuma nentuin itu aja ya. Sama itu 0 ya, titik 0 itu dia dinamain setting 0 ya, dia belum melakukan pemakanan. Kenapa dibikin setting 0 kayak gitu ya, jelas ya. Ya caranya nanti di video ya lebih jelasnya. Intinya tuh seperti itu ya, fungsi untuk setting 0 itu seperti itu, untuk menentukan posisi aman pemakanan ya, titik 0 ibaratnya ya, sebelum memakan si benda kerja. Jelas? Jelas? Jelas Bang. Oke. Satuannya milimeter ya. Satuan panjangnya milimeter. Setting 0 tuh. Oke, lanjut. Oke, langsung masuk ke operasi-operasi ya. Operasi-operasi mesin fresh ya. Bang, Ada yang bisa gimana? Putus Bang lagi. udah di lobby cina Bang? Gimana? Angga Bentar. udah di lobby katanya. Oke, bentar. Tunggu. Saya pakai HP nih soalnya. Bentar. Sulit lagi nih. Oh iya benar. Oke, udah masuk ya. Oke. Sulit lagi ya, nanti kalau udah 1 menit kasih tahu aku ya, nanti biar langsung end ya. Nanti masuk lagi link yang sama. Ya. Ya, Kita Bang. masuk ke operasi dasar mesin fresh ya. Operasi dasar mesin fresh. Di mana operasi dasar mesin fresh itu ada 2 ya. Peripheral milling sama face milling. Ya. Dari kalian ada yang mau jelasin nggak bedanya peripheral milling sama face milling? Ada yang bisa jelasin nggak? Mau jelasin Bang? Sok, NRP nama. Nama Raihan, NRP 12/19/007. Kalau yang peripheral milling, satu proses di mana sumbu pahat paralel dengan permukaan kerja. Nah, di peripheral milling ini sendiri dibagi jadi 2, ada up milling sama down milling. Nah, kalau up milling tuh si pergerakan pahatnya tuh berlawanan arah sama pergerakan si benda kerjanya. Kalau down milling tuh pergerakan pahatnya searah sama pergerakan benda kerjanya Bang. Oke. Sama face milling Bang. Iya, face milling. Nah, kalau face milling tuh di mesin vertikal ya. Biasanya buat apa? Buat permukaan Bang. Jadi mengatakan permukaan. Kayak ngerasain permukaan gitu Bang. Ya. Itu paling Bang. Oke. Milling apa nih, sound milling apa? Sebelum ke face milling.
bedanya up sama down. Ya Kalau up maksudnya gini. Maksudnya yang baik digunakan yang mana? Tadi udah jelasin kan, arah gerak potong sama gerak pangkatnya beda kan? Yang bagus lebih baik digunakan. antara up sama down. Yang mana? Saya tadi mau nanya itu, Bang. Ya, yang lain bisa jawab nggak nih? Bisa bantu jawab nggak? Suaranya pelan, Bang. Oke, tes. Jelas nggak ini? Masih agak pelan. Bentar. Bentar. Oke. Bentar ya. Sorry. Oke, lanjut ya. Oke, saya jelasin ya. Jadi untuk peripheral milling ya, sama face milling. Udah kurang Itu- dari 1 menit, Bang. Oh, udah sempetin. Oke. Saya end ya, nanti langsung masuk lagi ya, link yang sama. Oke. Oke, Bang. Ya, Bang. Jadi VC-nya itu nanti ada di tabel di process fresh, ada VC-nya tuh ya. Coba buka berapa VC-nya di tabel kecepatan potong. Berapa? VC-nya berapa? Pakai dural materialnya. Coba buka berapa VC-nya. Halo? Yang mana, Bang? Ada Ah. shell and milling, ada circular milling. Kita pakainya apa? Ada apa aja tadi Fatnya? Ada Shell apa aja? and milling, circular milling, and milling, End sama mill. carbide milling. Kita pakai end mill karena ini kan vertikal. Kita tentuin vertikal nih ya. End mill. Jadi VC-nya berapa end mill? Pakai duralium berapa? 70 sampai 110. Berapa? 70? 70 sampai 110. Oke. Itu jaraknya kita pakai 70 sampai 100 ya. Tidak boleh lebih 100 ya. Kayak gitu. Kita pakainya 70 VC-nya ya. VC-nya 70 masukin ya. Ini nanti jadi pengolahan data ya. Kalian nanti hitung lagi. Ya. VC-nya 70 ya. 1000 per kali 1000 ya, per pi kali d ya. D itu adalah diameter si pahatnya ya. Diameter pahatnya itu nanti kalian ini harusnya DPH ya, bukan D ya. Itu rumusnya salah tuh. Harusnya DPH itu ya. Diameter pahatnya itu kalian misal nih, kalau misal kalian pengen facing ya, kalian pakainya yang 20 aja diameternya ya. 20. Kayak masukin 20 di situ diameter pahatnya ya. Itu mah tergantung prosesnya ya. Kan di situ kan digambar tuh. Digambarkan di sini ada facing,
ada facing, ada drilling boring ya. Nah, di situ kalian harus tahu cara perencanaan pembuatan facing sama boring, ya, pelubangan, ya. Kayak kita bahas facing dulu, ya. Facing. Diameter pahatnya kita pakai 20, ya. Kita masukin jumlah, dapat N-nya, dapat, ya. Putaran spidolnya dapat, ya. Terus kecepatan pemakanan, VF, ya. F itu nanti di tabel ada di situ. F-nya berapa? Gerak makannya berapa? Halo? Pakai yang N milling juga ya, Bang. Udah, pakai mil. 0,05. Nah, masukin 0,05 itu dolarium sama. Ya, duralium. Oke, 0,05 ya. Kalian masukin 0,05. YPH-nya berapa? YPH-nya tuh kalian masukin, itu mah tergantung pahat ya. Itu mah jumlah mata potong kan. Jumlah mata pahat kan. Nah, itu kalian masukinnya tuh kalau misalnya diameter 20 tuh masukin 4 ya. 4. Masukin 4 aja. Ya. 4. Ya. 4. Masukin lalu dapat kecepatan pemakanannya. Ya. Jelas? Halo? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Oke. Terus waktu pemotongan TC ya. TC itu bentar. TC itu kalian tentuinnya tuh dilihat dari pemotongannya ya. Pemotongannya. Bentar. Ya kan tentuin tuh di gambar tuh kan. Di gambar kan kalian facing tuh. Ya. Facing. Nah, facing itu kalian si tebal materialnya berapa ya? Tebal materialnya kan itu 40 kan. Si di benda kerjanya 40 kan. 40. Kalian nanti masukin berapa misal facingnya nih, nge-facing nih dari ketebalan 40 ya. Dari 40 ke 30. Jadi kan kurangnya kan 10 mili kan? Ya enggak? Halo? Halo? Itu 4 cm ya. Satunya milimeter Ya, Bang. tuh. Ya. Jadi kalau dari 40 kalian ke 30-in berarti masukin 10 ya. Ingat, LT itu tergantung operasi ya. Kalau misal kalian fishing ya, fishing itu rata permukaan kan. Dia mempengaruhi si tebal si materialnya. Makanya dikuranginya adalah tebal awal dikurangi tebal akhir ya. Itu LT. Rumusnya bagi 2 kan. Tebal awal tuh 40 dikurangin 10. 10 itu masukin ke situ. Jadi 30 kan. Yang 10 itu masukin situ LT-nya ya. Panjang pemotongannya itu 10 masukin. VF-nya udah diketahui, VF-nya udah diketahui. Nah, nanti kalian ketahuan berapa waktu pemotongannya ya. Setelah TC-nya udah diketahui, ini kalau fishing ya, ini baru fishing ya. Bukan, belum drilling. Belum perubangan nanti beda sendiri. Kalau lubang itu kalian nanti nentuin sih kedalaman lubangnya tuh, kan itu 5 mili tuh. Ingat kelihatan gambarnya? 5 mili tuh. 5 mili kan. Berarti masukin 5 mili di situ ya. Masukin 5 mili di situ. Kalau tuh drilling ya. Video udah diketahui, masukin dapat TC-nya ya. Kayak gitu. Nah, untuk kedalaman pemotongan atau A ya. Itu tebal awal benda kerja dikurangi tebal akhir benda kerja. Nah, tebal awal itu berapa? Dari 40 kan. Dikurangin TI itu tebal akhir. 40 dikurangi 30 kan. Berapa? Jadi kan 40 dikurangi 30 kan 10 kan. Jadi 10 dalam pemotongannya. Gitu. Jelas? Jelas? Jelas, Bang. Kayak gitu ya. Ini masukin aja ya. Kalian biar bisa perencanaan ya. Bisa belum ke mesin tapi bisa ngerencanain dulu lah gitu ya. Yang dimasukin inputnya ke mesin nanti. Nah, setelah ke dalam pemotongan dapat kita ngitung waktu efektif ya. TIF ya. TIF-nya itu adalah TC kali Z. Z itu banyak pemakanan ya. Z itu banyak pemakanan. Z itu
misal gini, kamu facing ya 10 mili tadi ya, itu kan nggak mungkin kan kalian langsung 1 senti kan. Kalau pahatnya bagus mah nggak apa-apa. Jadi kalian masukin aja 2 ya. Banyak makan 2. Karena apa? Kita makannya 5 mili, nggak langsung 10 ya. 5 mili, maka masukin 5 mili Z-nya. Jadi TC-nya udah diketahui, Z-nya tuh 5 mili ya. Jadi dapatlah T efektifnya ya. Satuannya menit ya. Itu jelas? Jelas? Nah, berarti Sampai sini ada yang dikali 2, gimana? Bang. Waktu efektif. Gimana? Gimana? Yang waktu efektifnya dikali 2. Iya, dikali 2. Dikali 2. Ya. Jelas? Jelas kan? Sebelum lanjut ada yang tanyain nggak? Jadi kalian ngelihatnya dari gambar ya. Ini kalau misal kalian sekarang belum ada pertanyaan, nanti kalian ketika ngerjain ada pertanyaan lagi, chat saya aja nggak apa-apa ya. Oke. Kalau gambarnya dari mana, Bang? Gambarnya dari sini aja nih. Di kanannya ada gambar nih. Nggak jelas, Bang. Nih. Ukurannya jelas nggak nih? Bang, ukurannya nggak Hah? jelas. Nggak kurang kebaca, Bang. Blur banget. Blur banget. Halo? Ya. Yang bawahnya nggak kelihatan, Bang. Yang bawahnya nggak kelihatan. Yang ada huruf A-nya. Kalau yang kiri mah masih ada A. Bentar. Ini nggak bisa di zoom lagi. Itu tuh yang diameter drillnya 10 kali 4, Bang, itu tuh, Bang. Ya, 4 itu jumlah lubang. 10 itu diameternya. Ya. Itu. Ya. 10. Jadi kalian mantoknya itu gini. Ini kalian bacanya gini. Tar pensil. Ini nih. Ini tuh diameter ini panjang awal benda kerjanya ya, segini. Nanti kalian tentuin segini, ya. Kalian tentuin segini, ya. Ini udah ketika udah dibentuk ya, ini awalnya, ya. Ini kalau yang ini tuh sama, ya, kayak gitu. Jelas? Jelas ini awalnya, ini yang kedua. Jelas? Halo? Jelas nggak? Bentar, Bang. Lagi. Oh, Bang, itu teh jadi beda benda itu teh, Bang, yang 1212 itu teh. Iya, beda. Ukurannya beda kan itu, beda. Kirain tampak atas sama tampak sampingnya. Enggak. Enggak. Bang, kalau yang diarsir itu tampak samping yang nomor 1, Bang. Iya, nomor 1 yang ini. Ya. Bentar. Ada yang keliru nih kayaknya, bentar. Ini soalnya pengolahan datanya buat pengolahan datanya di sini nih, ngacunya. Kalau misal dari tampak atas kan nggak mungkin kan? Paling ketebalannya. Ini dari atas. Itu yang 40 itu bukan hasil facing dari yang 50, Ya. Bang, yang di atas. Makanya itu, iya. Makanya tadi saya tadi kan ngasumsiin itu kan. Soalnya kalau misal tampak atas nggak mungkin kan. 40 emang itu 100 kan. 100 ketebalannya kan nggak mungkin. Harusnya itu yang atas tuh yang sini nih. Bentar. Yang atas tuh yang ini. Yang atas nih kedua. Ini tuh dia yang di bawah. Tampak depannya. Harusnya. Tapi kalian ngacunya itu dulu ya. Ini anggap saja ketebalan dulu ya. Nanti kalau misal ada perubahan nanti saya kasih tahu ya. Kalian hitungnya ini dulu 40 ya, ini ketebalannya.
Bentar. Ini samping, depan, atas. Oh iya, aku ngerti. Sorry. Jadi gini. Ini tuh benda kerja yang sebelum dibentuk. Kalau ini tuh yang sudah dibentuk, ya. Jadi ngacunya dari sini. Astagfirullah. Ya, tahu. Oke. Ya. Oke, tahu. Ini tuh dia pakai beban yang terbalik nih. Ininya apa namanya? Si proyeksinya ya. Jelas nggak nih? Ini tuh yang satu ini ya. Yang satu ini dia itu benda kerja yang belum dibentuk. Yang kedua ini dia udah dibentuk ya. Ya. Ini adalah pandang atasnya ya. Yang satu ini adalah pandang atasnya. Yang dua ini adalah pandang depannya ya. Jelas? Halo? Jelas Halo? Bang. Jelas Bang. Nah, gitu ya. Saya baru nggak soalnya. Astagfirullah. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi kalian matoknya dari gambar satu ini ya. Ini yang ini ya. Ini gambar yang sebelum dibentuk. Yang nomor 2 itu sudah dibentuk ya. Berarti kalian ngacunya itu ini yang satu ini belum dibentuk sama sekali, yang dua ini yang mau kita bentuk ya. Kan itu belum ada lubangnya gitu ya. Jelas ya. Jadi kalian berarti benar ya tadi dari 50 ke 40 kan, di 10 kan benar ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak? Jelas Bang. Jelas Bang. Oke. Versinya. Berarti kalian cuma ngitung versi sama drilling aja benar. Oke. Oke, ada yang tanya nggak? Masih bingung nggak ini? Itu Cukup, Bang. proyeksinya dibalik tuh. Gimana? Halo? Gimana? Cukup Bang, saya mau Bang. Oke. Cukup ya. Oke, nanti kalian di sini ngitung 2 kali ya. Proses facing sama proses drilling ya, pelubangan ya. Tuh. Oke. Tonton. Oke. Nah, yang ini tuh yang horizontal ya, yang tadi vertikal ini horizontal ya. Buat udah gigi involute. Nah, kita nanti ngitung juga ini ya, yang universal, yang horizontal ini. Mesin fresh horizontal. Kalau di lab itu universal ya, tapi di setting horizontal ya, biar kalian nggak bingung kan. Tapi kan nyebutnya universal aja, di setting horizontal gitu, buat udah gigi ya gitu. Dan gitu sama ini, VC-nya kalian masukin tadi yang saya jelasin tadi ya, VC-nya 70 kan tadi. Itu diameter pahatnya kalian pakai 36 aja ya. 36 mili ya. Pakai 36 mili. Makanya. Jelas? Halo? Jelas Bang. Jelas Ya, Bang. kalian masukin dapat N-nya ya. Terus sama ya, F-nya dari tabel, nanti dimasukin semua dapat. Kalau jumlah mata potong kalian masukin 32 ya. Masukin 32 ya. Masukin 32 itu mah dari pahatnya ya. 32 jumlah mata potong masukin dapat VF-nya ya. Terus mencari diameter pitch ya, DP atau singkat DP ya. M-nya itu modul ya. Modul tuh biar kalian nggak bingung ya, modul itu adalah pahat. Pahat si mesin fresh horizontal. Pahat. Satu modul itu ada 9 seri modul. Di modul ada itu. Kalian nanti masukinnya dari modul, ada tabelnya tuh. Ya. Yang modul. Terus ada tabel modul, terus seri modul itu sampai 9 ya. Nah, kalau dimasukin M-nya itu kalian tentuinnya dari si diameter ya. Si diameter si benda kerjanya ya. Jadi diameter benda kerjanya berapa nih? 40 kan. Nah, kalian nanti masukin tuh kurang dari 40 atau lebih dari kurang dari 40 kalian cari tuh di situ ya. Nanti kalian masukin DP-nya ya. DP-nya yang berapa seri berapa ya yang kurang dari 40 ya atau 40 ya, di situ ada pokoknya ya. Terus ZBK-nya itu jumlah roda gigi benda kerja, jumlah roda giginya adalah ZBK ya.
YTK itu ini kalian hitung nih. Berapa nih YTK-nya tuh yang kalian buat nih? Kalian hitung tuh, berapa tuh? Si giginya berapa tuh? Coba kalian hitung nih. Dari ini sampai sini berapa? Muter ke sini hitungnya berapa tuh jumlahnya? Nah, kalian hitung nanti kalian masukin ke bentar. Kalian masukin ke YTPH-nya ya. YTBK, sorry, YTBK-nya ya. YTBK-nya. Mas, bingung nggak? Bingung nggak? Jelas? Belum, Bang. Oke. Mencari diameter kepala ya. DP diameter pitch ya. DP itu nanti udah dihitung tuh. Mencari diameter pitch. DP-nya udah diketahui, udah dihitung, masukin ya. 2 kali adendum ya. Adendum, dedendum. Adendum tuh dia adalah panjang kepala roda giginya. Itu ada adendum. Kalau dedendum dia itu panjang si kaki roda giginya ya. Jadi kalian bisa bedain adendum sama dedendum ya. Adendum tuh yaitu panjang si diameter kepalanya ya. Kalau dedendum tuh dia panjang si kaki roda giginya. Itu dedendum ya. Di tabel ada tuh ya, ketentuannya. Oleh masukin tuh DP-nya udah diketahui plus 2 kali adendum. Adendum tuh udah diketahui ya. Masukin dapatlah mencari diameter kepala ya, dapatlah DH ya. Jelas? Jelas? Nah, Bang. Oke. Urutan puncak ya. Atau simbolnya tuh CK ya. 0,25 itu dari rumus plus M. M itu modul ya. Modulnya nanti dimasukkan lagi kayak tadi ya di tabel. Sesuai si besar si benda kerjanya ya. Diameter benda kerjanya tadi. Dapatlah CK ya. Jelas? Jelas sih nggak ada yang tanya nih? Belum ada, Jelas? Bang. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut mencari tinggi gigi ya. H. Tinggi gigi ini tinggi gigi keseluruhannya, makanya itu ada adendum, dedendum tuh ya. Kalian hitung tinggi giginya ya. Keseluruhan ini ya. Jadi kepala sampai kaki dia keseluruhannya, sama kelenggan puncaknya berapa ya. Kalian masukin semua tuh ya. Adendum, dedendum itu udah ada di tabel ya. CK-nya udah kalian hitung, tinggal masukin dapat H-nya. Ya. Jelas? Jelas? Jelas, Bang. Terus skala pemakanan. Skala pemakanan tuh simbolnya A. Hanya tadi udah dihitung ya, diketahui. Skala itu skala mesin. Kalian masukin 0,02 skalanya ya. Skala mesin fresh itu ya, setiap pemakanan itu 0,02. Ingat ya, kalian masukin di situ 0,2 ya. Dapatlah A. Ya. Jelas? Jelas. Oke. Terus mencari kepala pembagi atau I ya. 40 per ZBK. ZBK-nya tadi berapa kalian hitung ya? ZBK-nya tadi berapa ya? Yang tadi di roda gigi tadi kan, kalian hitung ZBK jumlah roda giginya berapa. Nanti kalian ZBK-nya masukin tuh. Di situ tuh per itu bukan dibagi ya, tapi kalian perbandingan ya. Ya, perbandingan. Semisal nih, ini semisal ya. Nanti kalian hitung sendiri tuh roda gigi yang digambar itu berapa ya. Jumlah involute-nya berapa ya. Ini semisal ya. ZBK-nya itu adalah 36 ya. Jadi 30 nanti 40 ZBK sama dengan ya. Bentar. Biar jelas. Biar jelas ya. Nanti ini kan 40 ya. 40 per ZBK-nya kan 36 ya. Jumlah roda giginya tadi. Nanti ini itu sama dengan ya. Sama dengan nanti 36 ya. 36 dikali berapa bisa 40. Kan dikali 1 kan. 1 terus sisanya berapa? Sisanya kan 4 kan? Ya, 4 kan sisanya. Jadi 4 per 36 ya. JBK-nya 36. Nah, kayak gini nanti hasilnya ya. Jadi ini nanti akan dimasukin ke piringan pembagi. Piringan pembagi ya. Nah, satu ini tuh nanti
ngebacanya gini ya, jumlah ini ya yang saya udah setelah perbandingan ini nanti kayak gini, satu kali putaran ya, satu kali putaran ditambah 4 lubang ya, 4 lubang, jenis lubang ke-36 ya, jenis lubang ke-36. Maka nanti sebelum kalian ngerjain ini, kalian nanti nonton videonya dulu ya, saya harap nonton videonya biar kalian tahu piringan pembagi itu ya, itu tuh dia bentuknya kayak gini nih. Bentar. Bentuknya itu kayak gini nih, dia bulat ya, dia bulat, terus di sini tuh bolong-bolong banyak dia muter ya. Semakin ke tengah semakin kecil ya, semakin kecil jumlah si lubangnya piringan pembagi ya, kayak gitu. Nah di sini tuh nanti ada keterangannya kalau ke-36 tuh yang mana, misalnya di sini 36 berarti titik-titik ini ya dia tuh jumlah 36 ya, kayak gitu. Jelas di tabel ada tuh di modul ya, di situ ada A sama B ya, piringan pembagi ya. Di situ ada A sama B. A sama B itu adalah sisi A sama sisi B ya. Kayak gitu. Jelas? Bingung nggak ini? Soalnya kalau nggak nonton video bingung pasti ya. Intinya itu bentuknya dia lubang-lubang ya, piringan pembaginya. Itu fungsinya buat apa? Untuk memutarkan si benang kerja yang dibuat dari kita tadi ya. Agar kita tahu tuh jarak pitch-nya tetap konstan ya. Dengan diameter segini, dengan JBK segini, jadi udah ada settingan segitu tuh. Kayak gitu. Di mesinnya tuh udah ada inputan masuknya gitu. Jelas? Bingung nggak nih? Bagaimana nih? Halo? Dikit Bang. Hah? Dikit bingung. Gimana ya? Pokoknya kalian nonton videonya dulu deh ya. Nonton videonya. Pokoknya dia itu bentuknya bulat ya. Bulat kayak gini ya. Nah, misal nih. Ini sisi A ya. Kenapa dibilang sisi A tuh? Karena bentar. Ini adalah pandangan atas ya. Nanti samping ya misal. Samping. Nah, samping. Nah, samping ini tuh dia ada sisi A, ada sisi B. Ya. Nah, di situ sama-sama lubangnya, cuma beda jumlah lubangnya aja, ya. Kalau di modul tuh ada tuh A sama B, itu sisi A sama sisi B ya. Nah, di sini tuh nanti ada titik-titiknya banyak di sini tuh, titik-titik banyak. Nah, pokoknya dia kayak gini terus banyak sampai sini lagi, ya. Nanti di bawahnya juga ada lagi, muter lagi ya, kayak gitu. Nanti 1 sama 2 ini ya, yang lubangnya yang kecil-kecil itu memutar si piringan pembagi itu ya, itu beda jumlah lubangnya ya, kayak gitu. Nanti kalian masukin ya, ini mana sih yang 36, nanti ada keterangan tuh, tulisannya kecil banget di situ, 36 lubang ke 36, ini 40 berapa gitu ya, ada ya. Semakin ke sini ya, otomatis dia semakin besar jumlah lubangnya ya. Jelas? Bingung nggak atau gimana nih? Bingung nggak? Bang, jadi itu kan di situ ada 5 golongan ya Bang ya. Kita nyarinya itu sesuai angkanya aja, sesuai jumlah yang itunya ada berapa gitu. Dicari di sini. Tergantung perhitungan kamu nanti, kalau udah masukin tergantung perhitungan kamu ya. Kayak tadi kan Oh, 36 yang JBK-nya. Nah, yang tadi hitung yang tadi. JBK, ya JBK-nya. Yang hitung ini tadi perbandingan 1/1 nih. 1, terus di sini tuh tadi 4 ya. 4/36 ya. Nah, ingat ini 1 tuh 1 kali putaran. Misal nih di sini tuh 36 ya. Yang ini tuh yang di sini tuh ada 36, nanti kalian nanti matokin nih. Nanti itu di sini ada gini nih. Nah, di sini. Di situ ada 4 lubang ya di sini tuh. Ke jenis lubang ke-36. 36 tuh yang muter di sini 36 ya. Kayak gitu. Nanti tinggal masukin aja. Nanti posisinya di sini. Posisinya di sini nanti sekali putaran ya. Ditambah 4 lubang. Kayak gitu nanti ya. Jelas? Nanti kalian nonton video dulu deh. Karena nanti kalau nonton video udah jelas tuh ya. Buat bilang pembagi. Pokoknya kalian ngitung tuh gimana? Enggak Bang, oke Bang. Jelas ya. Nanti kalau nonton video pasti kalian pasti bakal kebayang ya. Oke. Jelas?
Jelas Bang. Oke, lanjut ya. Udah jelas ya. Berarti udah beres ya. Nah, ini mesin vertikalnya ya. Yang saya tadi ngomong ya. Di sini tuh. Ada 3 sumbu kan di sini. Z, X, Y ya. Z itu di sini tuh matoknya ke apa? Kalian lihatnya. Ke ini nih. Nih. Ini tuh adalah posisi motor listrik. Motor listriknya tuh di atas motor listriknya ya, di atas. Makanya di sumbu Z. Matoknya tuh motor listriknya di atas ya. Sumbunya tuh di sini ya. Kayak gitu ya. Kalian cari sumbu Z, kalian nanti cari motor listrik 1. Itu posisi Z, sumbu Z ya. Kayak gitu. Jelas ya? Kalau X mah udah horizontal ya. Kalau Z itu dia vertikal. Vertikal, melintang ya. Itu. Jelas? Jelas? Jelas Bang. Bang. Jelas ya. Ini kalau yang vertikal ya. Vertikal. Ya universal. Universal itu dia motor listrik satunya tuh di nanti sumbunya tuh gini. Gini sama gini. Nah, ini dia mengarah ke ini adalah Z, ini adalah Z, ini adalah X. Ya, kayak gitu. Z-nya ini. Ya, Z-nya ini dia matoknya ke motor listrik 1, ingat motor listrik 1 yang di sini. Yang ke sini nih. Ini di sini daerah sini tuh ada motor listrik 1 di daerah sini ya. Di dalam situ ya. Z-nya di situ ya. Jelas kan untuk menentukan sumbu Z? Jelas kan? Dikit, Matoknya ke motor listrik. Gimana? berarti kalau yang universal Z sama Y-nya dibalik gitu Bang. Tergantung motor listriknya. Kalau motor listriknya yang motor listrik 1 kan di sini tuh. Mantoknya ke motor listrik kalau Z ya. Makanya di sumbu Z tuh mantoknya motor listrik 1. Posisinya di mana? Kalau misal vertikal kan di atas. Makanya ke atas Z-nya. Kalau ini kan dia melintang. Makanya Z-nya melintang dia gitu. Jelas? Jelas Bang. Makasih Bang. Oke. Sip. Gitu ya. Oke. Nah, ini nih pembilangan terbagi itu nih. Ada gambarnya nih. Nah ini pembilangan terbagi nih. Pembilangan terbagi atau dividing head ya. Bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, di sini tuh sorry. Nah, ini nih. Bisa ya. Ini pilihan baginya tuh ini nih ya. Kalian masukin ke situ nanti ya. 4 ditambah 4 lubang tuh nanti kalian ngitungnya ini nih, jarak ini ke sini nih. Ingat. Nih ya. Ini tambah 4 lubang nanti. 4 lubang di situ dihitung 4 lubang. Nanti ditandain sama ini ya. Tuh 4 lubang. Nanti kalau dibilang satu putarannya satu putaran ini. Satu putaran ini ke sini. Sekali putaran ditambah 4 lubang. Berarti berhentinya di sini nih. Nanti itu pemakanan pertama. Pemakanan kedua apa? Nanti digeser lagi nih. Yang ini ingat yang ini nanti jadi posisinya di sini ya. Nanti di sini nanti posisinya. Ditambah 4 lubang lagi di sini. Seterusnya kayak gitu ya. Nanti ini muter lagi kan dari si ininya. Sininya nanti posisinya di sini ya. Nanti muter lagi, set ditambah 4 lubang lagi. Nanti posisinya di sini lagi. Itu seterusnya sampai rodaginya selesai. Bikin voltnya gitu. Jelas? Nggak kebayang ya. Pokoknya di video deh ya. Aku lanjut di video di sini enggak ini soalnya pasti manggrek ya. Jelas? Oke. Sorry. Oke. Udah sampai sini ini nanti kalian lebih jelasnya nonton video aja ya. Pokoknya intinya kayak gitu ya kerjanya. Kalian hitung tadi perbandingan tadi kalian masukin ke kepala pembagi ini ya. Jelas ya. Nanti kalian lebih jelasin untuk video dijelasin kok ya. Nanti kalau misal masih bingung tanya ke saya aja ya, chat saya aja ya. Oke.
Halo? Oke bang. Ya, Bang. silakan. Oke. Nah, Bang, mau kalau izin nggak ada air dulu, pertanyaan, Bang. oke, nggak apa-apa, sok. Oh, Bang, air 2 menit besar ya. dulu. Oke. Ya, Bang. Ya, yuk. Scrub ya, langsung masuk ke scrub. Nah, ini silabusnya ya, urutan-urutan yang saya penjelasannya. Nah, mesin scrub itu ada 2. Mesin scrub shaper sama mesin scrub planer. Ya. Mesin scrub shaper itu ya, dia itu yang digunakan di lab. Itu jenisnya mesin scrub shaper. Ya. Mesin scrub shaper itu yang ini nih, yang digambar nih dari slide. Ya. Ini mesin scrub shaper. Yang membedakan sama mesin scrub planer itu apa? Yang membedakan mesin scrub planer itu dari dimensi benda kerjanya. Kalau shaper tuh dia dimensinya kecil, ya. Berdimensi kecil kalau shaper. Kalau planer tuh dimensi besar. Biasanya digunakan di perusahaan. Kalau planer, ya. Dan yang planer pun dia gerak potongnya dia cepat, ya. Dia cepat. Ini gitu jelas ya. Jelas? Nih. Ini adalah tujuan praktikumnya ya. Kita tahu prinsip kerja mesin, prinsip scrub ya. Sama cuma beda scrub cuma beda mesinnya aja ya. Sama scrub ini ya. Ini scrubnya. Nah ini yang kedua, kita tahu bagian-bagian mesin scrubnya ya. Kita tahu bagian-bagian mesin scrubnya. Yang ketiga, kita tahu proses yang bisa dibuat di scrub itu apa aja ya. Itu. Ini alatnya adalah mesin scrub shaper ya. Ragum putar, pahat scrub, jangka sorong ya. Begitu. Oke, lanjut. Dari dasar penyekrapan ya. Di mana penyekrapan itu adalah proses pembentukan material atau benda kerja dengan cara membuang sebagai material dalam bentuk gram. Karena ada gerak relatif ya. Benda kerja terhadap pahat. Ya, gerak potong dilakukan oleh pahat setelah translasi, gerak makan dilakukan oleh benda kerja setelah translasi juga. Ya, meja yang berakan si benda kerja ya. Kayak gitu. Jelas ya? Jelas? Halo? Jelas bang. Oke. Nah, ini adalah komponen mesin scrub ya. Komponen mesin scrub ya, elemen dasarnya itu dia mencakup ya RAM. Ini RAM ya, satu ini RAM ya. RAM and support ya. Support tuh ya dari gerakan dari roda gila langsung diarahkan ke support sama RAM ya. Itu saling berkaitan tuh ya. Kayak gitu. RAM-nya tuh di dalam sini RAM ya. Supportnya itu yang nomor 1 ini yang saya tunjuk ini support ya. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah mekanisme penggerak ya. Mekanisme penggerak tuh ya kayak ratchet, caliper box ya. Sampai cepat tiga itu ya. Itu. Nah, posisinya itu nanti ini adalah caliper box. Terus gerak balik cepat tuh yang ini nih. Nah, ini balik memotong sama balik. Nah, itu garis cepatnya, ratchetnya itu di sini nih. Ratchet itu nanti ada penjelasan lah ya selanjutnya. Nah, itu. Kedua adalah meja. Ketiga adalah meja. Meja itu nih, menampang si benda kerja dijepit ragum ya. Ini meja ya. Ini meja. Ya. Meja. Terus setelah meja adalah rangka. Rangka itu adalah yang ini nih. Yang kotak ini rangka. Ya. Selesai jelas nggak ini? Selesai jelas nggak nih? Jelas, Bang. Jelas bang. Oke, rangka Jelas, ya. Rangka itu fungsi buat apa? Untuk dudukan semua komponen di mesin scrub. Itu rangka. Ya. Jelas? Jelas. Sama yang terakhir itu adalah dudukan. Dudukan itu adalah di sini itu adalah dudukan tuh di sini tuh. Ya, di sini tuh ada dudukan. Dudukan itu untuk apa? Menumpang si meja agar tidak anjlok ya ketika proses ratchet ya. Untuk menggeser meja secara transaksi itu ya. Kita ratchet. Itu. Jelas ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Rangka. Ya, tentang komponen. Ya.
Jelas? Halo? Jelas, Bang. Sorry. Jelas, jelas, nih. Agak basic ya. Mentambah basic kali. Nah, ntar biar ini dulu. Oke. Sorry basic ya. Nah, yang dua ini adalah mesin car planner. Nah, yang saya tadi bilang ya. Ini bedanya sama si Shaper itu ya, dia buat pekerjaan yang relatif besar jumlah kerjanya ya. Itu adalah planner ya. Planner, oke. Planner. Terus si gerak potongnya itu besar ya. Si gerak potongnya itu adalah si pahatnya. Pahatnya tuh yang ini nih. Pahatnya tuh yang ini nih. Ini adalah pahatnya nih. Ya. Nanti diatur itu pahatnya ya. Kayak gitu. Nanti ini relatif besar karena dia membentuk benda kerja yang relatif besar ya. Beda sama Shaper ya. Biasanya yang planner ini digunakan di suatu perusahaan ya. Planner nih. Kalau Shaper tuh ya dimana itu jarang ya digunakan di perusahaan karena dia kan cuma bisa membuat benda kerja yang kecil kan, untuk benda kerja yang kecil kan, begitu. Oke, lanjut ya. Jelas ini untuk bedain scrap planner sama Shaper? Jelas nggak nih? Nanya dikit, Bang. Oke, nanya apa? Kalau si planner ini emang lebih simpel gitu mesinnya kan? Bentuknya gitu. Iya, lebih simpel dia. Makanya dia kan simpel tapi digunakan untuk benda kerja yang besar kan. Adalah planner ya. Gitu. Ya. Jelas? Emang kayak gitu, simpel dia. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah prinsip kerja mesinnya ya. Prinsip kerja mesinnya itu adalah mesin itu dijalankan oleh motor listrik ya, menggunakan sistem transmisi roda gigi ya. Nah, untuk prinsip kerja mesin ya, ini nanti kalian nonton juga videonya ya. Di e-learning ada ya. Pokoknya ini saya jelasin tentang teorinya aja ya, teori dari inputnya apa gitu ya. Biar kalian lebih terbayang. Kalian nanti lihat videonya. Ya. Terus ini mesin dijalankan oleh motor listrik ya, menggunakan sistem transmisi roda gigi ya, yang menggunakan di roda gigi pinion ya. Roda gigi ditransfer ke roda gigi pinion ya. Roda gigi kecil, lalu roda gigi pinion itu akan menggunakan si roda gila ya. Roda gila kalau misal di bentar. Nah, ini roda gila nih ya. Bayangin aja ini bulat ya. Sorry kalau kurang bulat ya. Kurang bulat. Nah, itu nanti ada kayak gini. Di sini itu adalah si slidernya di sini tuh. Ya. Slider di sini adalah si batang slidernya ya, batang slidernya. Dan di sini nanti ada slider lagi di sini. Ya. Di sini ada slider lagi. Nah, RAM and support. Support tuh yang ini nih. Ini support nih. Yang menggabungkan dari slider ke support tuh ini. Support ya. Ini adalah RAM-nya. Bayangin ada RAM-nya ya. Ini ada RAM. RAM ya. RAM. Supportnya yang ini. Ini support. Ya. Ini yang supportnya ya. Nah, yang ini tuh ada slidernya.
ya slidernya. Di sini tuh ada sebelumnya tuh ada gigi pinion di sini tuh, ya. Yang belakang roda gigi dan itu ada roda gigi pinion, ya. Tulisan roda gigi pinion. Di sini ada roda gigi pinion di sini, ya. Untuk menggerakkan slider itu, ya. Kayak gitu. Nah, setelah si roda gigi pinion ini bergerak, menggerakkan si slider, si roda gila ini roda gila ya. Yang bulat ini roda gila ya. RG, ya. Roda gila, dia berputar, menggerakkan si slider, ya, ke ram, lalu dia menghasilkan gerak potong ke arah sana ya. Kayak gitu. Jelas nggak ini? Jelas nggak ini? Halo? Halo? Benar bang, masih mencerna bang. Mencerna. Oh. Kalian udah ambil dinamika teknik kan? Ambil belum? Dinamika mah lagi bang. Ini kalian bakal tahu tuh dinamika. Ini ya. Ini rotasi ya. Ini rotasi. Ini translasi. Jadi dari gerakan rotasi diubah menjadi gerakan translasi, gerak potong ya. Itu sistemnya ya. Sistem gerak balik cepat tuh kayak gitu. Bentar. Basic, bentar. Bentar ya, sorry basic, bentar. Lagi perbaikan rumah nih, sorry. Oke. Udah jelas ya. Sorry. Oke. Jadi mekanisme balik cepat tuh ya, yaitu sistemnya dari rotasi roda gila ya diubah menjadi gerakan translasi. Ya, gerakan translasi siram and supportnya. Jelas ya? Halo? Apa? Ini bingungin nggak? Jelas bang. Jelas ya? Yang menggerakkan siram support itu si roda gila gitu. Iya, benar. Dari rotasi menjadi translasi. Lanjut bang. Oke. Oke ya. Setelah itu langsung ke prosesnya ya. Prosesnya itu yang ketika pembentukannya ya, gerak potong dilakukan oleh secara transaksi, gerak makan oleh benda kerja secara transaksi ya. Jelas ya itu. Outputnya ya sama. Benda kerja ya, benda kerja yang sesuai kita inginkan sama si gramnya, dari pemotongannya. Nah, ini prinsip kerja prosesnya sama kayak proses ya itu. Prinsip prosesnya ya. Sama ya. Ini pengertiannya. Saya ulang-ulang terus ya. Udah paham? Jelas? Jelas bang. Jelas? Jelas bang. Oke. Bentar. Oke. Nah. Oke. Nah. Yang tadi bilang kan ini elemen dasar proses kapnya. Ada rangka, mekanisme penggerak, ramai support yang saya tadi jelaskan tadi ya di gambar, dudukan, meja scrap, sama plat penggang pahat ya. Saya ulangi lagi untuk elemen dasar itu elemen utama di mesin scrap. Ingat ya, elemen utama, elemen penting ya. Tuh, jelas? Jelas? Jelas. Oke. Nah, ini ada mekanisme penggeraknya ya. Mekanisme mesin scrapnya. Nah, ini yang gambar paling atas nih ya. Ini yang saya gambar tadi ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kurang lebihnya. Cuma ditambahin ini tuh bulat. Ini ya. Coba kayak gitu. Ya.
Tuh, jelas ya. Ini kenapa di sini ada 2 ya. Ini posisi di atas, ini posisi di bawah gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Makanya ditambahin kayak gini nih. Tadi saya tambahin kayak gitu kayak gitu. Gitu. Nanti kalian lihat sendiri ya di video. Nah, yang pertama itu adalah mekanisme balik cepat ya. Mekanisme balik cepat tuh dia itu kenapa bisa dibilang mekanisme balik cepat ya? Di situ dia tuh ini kan udah gila nih, ya. Udah gila. Nah, di sini tuh nanti langkah potongnya itu lebih besar daripada langkah baliknya. Ya. Makanya dia ketika mau proses pemotongan ya, dia butuh memutar segini nih besarnya. Ketika dia balik, langkah baliknya cuma segini ya. Tuh, lihat jangkanya kan. Lebih panjang langkah potongnya kan. Kayak gitu. Jelas ya? Jelas? Halo? Jelas? Oke. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah mekanisme ratchetnya. Mekanisme ratchet itu adalah untuk menggerakkan meja ke arah kiri dan kanan untuk mengatakan kesebelah kerjanya ya saat translasi. Ya, itu mekanisme ratchet. Gitu. Nanti bisa dilihat di video lah ya lebih jelasnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah mekanisme Clapper box. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk mencegah kausan mata potong pahat. Ya, makanya, bentar. Ini ya, sebentar. Gambar tuh kayak gini nih. Ini bayangin ini RAM-nya ya. Nomor 1 RAM ini. Nomor 1 RAM-nya. Nomor 2 ini adalah Clapper box-nya. Ya. Dia memegang si pahatnya. Di sini ada Clapper box-nya. Memegang si pahatnya. Nah, di sini adalah simbol kerja yang dibentuk ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Bayangannya seperti itu ya. Ini disebut Clapper box ya. Kenapa disebut Clapper box? Karena clapper tuh kan tepuk tangan kan. Karena dia sering berbunyi tek 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 gitu ketika langkah baliknya. Maka disebut clapper. Box-nya itu box, dia bentuk box kotak ya. Si rumah pahatnya tuh. Kayak gitu. Jadi kenapa disebut balik cepat ya? Ya, disebut balik cepat tuh karena disebut clapper box ya, clapper box. Disebut clapper box karena apa? Karena dia itu ketika dia motong dia memakan ya, dan ketika dia balik itu dia nggak akan memakan gitu ya. Jadi gini nih, ini kan kayak gini nih gambarnya. Nanti ketika dia balik ya, langkah balik itu nanti pahatnya bakal ngangkat kayak gini, kayak gitu. Nggak bisa pahatnya ini ya. Pahatnya bakal ngangkat kayak gitu. Kalau misal dia posisi makan, dia sama jejak kayak gini, sama dia lurus kayak gitu, ya. Ini langkah motong, ini langkah balik. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas ya. Nanti lebih jelasnya lihat di video. Sorry ya. Lebih jelasnya lihat di video. Soalnya kalau misalnya saya lihatin video, sama aja nggak jelas nanti. Putus-putus ya. Itu jelas ya. Nanti sekalian saya kasih tugas lihat video, lalu nanti kalian ngerangkum ya. Oke, lanjut kalau jelas. Nah, ini adalah operasi-operasi yang dapat dilakukan di mesin scrap ya. Yang satu ini. Bentar. Nah, yang satu ini adalah bidang miring ya. Yang dua ini adalah bidang cekung ya. Bidang cekung ya, bentuk cekungan. Ya sama sih alur juga ya, tapi bidang cekung namanya. Yang ketiga itu adalah alur V karena dia bentuk V ya. Yang keempat itu adalah alur dalam karena dia kedalamannya kan beda sama yang alur V sama alur cekung kan. Bidang cekung gitu. Nomor 5 itu adalah bidang datar. Proses spacing ya. Kayak gitu. Terus yang kelima itu adalah keenam bidang tegak ya.
Bisa juga di setting bidang tegak ya. Kayak gitu. Membuat bidang tegak juga bisa. Yang ketujuh adalah bidang bertingkat ya. Jadi ada tujuh ya. Ada 7 operasi yang dapat dilakukan oleh mesin scrub ini. Ada yang tanya nggak tentang ini? Ini mah tinggal nyeting si pahatnya nanti ya. Ada tuh nanti dijelasin tuh cara nyeting pahatnya. Posisinya kayak gimana, kalau bikin alur dalam kayak gimana, bikin alur V kayak gimana ya. Bikin alur dalam seperti apa ya. Kayak gitu. Bidang datar kayak gimana, nanti di setting bisa ya. Jelas? Ada yang tanya nggak? Jelas kan nih? Halo? Halo? Jelas sih Bang. Oke. Kalau jelas ya, alhamdulillah ya. Ini kalau misalkan ada yang bingung, tanya aja lewat chat ya. Udah praktikum. Nah, ini adalah hasil dari membuat roda gigi involute ya. Kalau ini bukan dural ya, ini akrilik ya. Ini akrilik. Nah, yang belah kiri itu adalah ini adalah ada kecacatan nih. Makanya harus hati-hati tuh. Jadi menentukan kecepatan potongnya sama kecepatan makannya ya. Harus hati-hati. Ya. Tuh. Bisa dari itu, bisa juga dari pergeseran dari dengan pembaginya ya. Dia ada yang keliru tuh ngitungnya pembaginya ya. Ini sebagai analisis saja ya. Kayak gitu. Jelas? 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 Yes, Oke. Bang. Nah, ini yang vertikalnya ya. Bikin face ini adalah facing ya, facing sama alur ya. Alur plus ya di sini. Jadi benda kerjanya tuh bentuknya seperti ini ya. Udah terbentuk ya. Jelas? Jelas? Jelas Bang. Halo? Oke. Mas Bang, Jadi udah jelas semua ya. Berarti sebelum ini melanjut tes akhir, apakah ada yang tanya lagi? Jelas? Dari flash scrub ada yang tanya lagi nggak? Jangan lupa nonton video ya. Nanti saya kasih tugas ya. Nonton video. Ada yang tanya lagi nggak? Cukup ya. Jangan lupa itu pengolahan data ya. Yang fresh ya, vertikal sama yang universal ya. Jangan lupa itu ya. Tinggal masukin aja kok ya. Kalau ada yang bingung tanyain saja lewat chat aja ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, keluarkan selembar kertas sama bolpen warna biru. Ambil kertas dulu, Bang. Gimana? Ambil kertas dulu. Oke. Sip. Sok. Ya udah ngomong ya. Oke, nama NRP, Bang. Iya. Masalah NRP.
Udah? Diem-diem aja udah. Udah Bang. Oke, nomor 1. Nomor 1 adalah jelaskan yang dimaksud dengan proses proses pengefresan. Ya. Yang nomor 2. Nomor 2. Menurut kalian ya, jelaskan analisis proses mesin fresh dengan mesin scrub. Itu bedanya ke apa? Ya, dari hasil, terutama dari hasilnya ya. Menurut kalian itu, ya. Atau fresh itu lebih rapi kah? Kalau flashing bikin alur lebih rapi kah? Kalau scrub lebih kayak gimana kah? Tuh, udah. Menurut pandangan kalian semua ya. Udah. Nomor 3 ya. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen mesin fresh dan apa fungsinya. Bang ini jawabannya nanti diacak boleh Bang? Nggak apa-apa. Boleh. Cepat-cepat. Nomor 4. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen mesin scrub beserta fungsinya. Tadi fresh, sekarang scrub ya. Nomor 5. Gambarkan operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh mesin fresh dan mesin scrub. Cukup 5? Cukup? Halo? Kirim ke sini. Kirim kemana Bang? Ini di sini nih. Ke email aku nih, di chat. Formatnya PDF atau format? PDF. PDF. Dan kalian masukin dulu nomor kalian, nomor ketua kelompoknya ke saya, ke chat ini.
Halo? Sebentar. Gimana Bang? Kirim salah satu kontak kalian, ya, ketua kelompok, ke chat ini, chat Zoom. Salah satu. Udah. Nanti kalau misal saya ngirim revisian laporan kalian, nanti aku kirim ke kontak yang kalian kirim. Nanti biar dilengkapin tuh tampilan sama itunya. Oke. Ke Angga ya berarti ya. Oke. Oke, saya screenshot. Oke, nanti saya chat ya. Oke, kalau gitu. Udah aja saya soalnya ya. Saya tunggu sampai 15:30, 5 menit ya. Oke, cukup 6 menit. Satu soal 1 menit. Cukup kan? Kurang Bang, ada gambar Bang. Tambah tuh Ya. Bang. Kurang Bang. Gimana? Ya udah. 15:35. 10 menit ya. 10 menit. Ya, Bang. Itu mentok itu sama kamu scan-nya ya. Aku nggak butuh panjang-panjang jawabannya, aku butuh ke intinya. Yang penting mah jelas ya. Ingat, yang penting jelas ya. Oke. Cukup ya. Saya kirim. Kalau lebih batas waktu itu, saya nggak akan terima ya. Oke. Ya udah. Saya tutup dulu ya. Jangan nyontek. Saya tahu kalau misal tulisan nyontek kayak gimana. Bahasanya apapun itu saya tahu ya. Oke. Oke. Halo, tes. Oke, jangan nyontek. Jujur ya. Yang kalian dapat, kalian sampaikan di jawaban itu ya. Saya respect sama orang yang jujur ya. Jangan nyontek ya. Kalau sampai ketahuan nyontek, saya nolin serius ya. Mending saya lebih suka orang yang jujur menjaga diri sendiri ya, yang dia dapat ketika praktikum dibandingkan nyontek ya. Jelas ya? Ya udah, kalau udah jelas ya. Besok tanggal merah ya. Berarti ngumpulnya Sabtu ya berarti ya, laporannya fixnya sama lampiran sama itunya. Nanti segera saya kirim revisiannya. Ya udah, segitu aja ya. Sebelum di akhir yang tanya nggak? Cukup ya. Oke. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf ya. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.